Halo semua. Pada kesempatan kali ini, akan mengulas alur cerita film horor bioskop 2025 berjudul Dia Bukan Ibu. Sebuah film yang mengangkat teror psikologis dan mistis di dalam keluarga. Bagaimana jadinya jika sosok ibu yang seharusnya melindungi, justru menjadi ancaman? Jadi banyak berubahnya. Aduh, jangan sini dong. Sejak kalian lahir, ibu selalu sial. Mari kita masuk ke pembahasannya. Buat penggemar Hereditary, film ini adalah versi kearifan lokalnya. Dino. Film dibuka dengan adegan traumatis masa kecil Vira. Ia menyaksikan seekor induk kucing memakan anaknya sendiri. Saat ia melapor pada ibunya, Yanti, sang ibu bukannya merasa iba, malah memukul kucing tersebut hingga mati di depan mata Vira. Kejadian ini menjadi pertanda awal tentang kegelapan yang tersimpan dalam diri Yanti. Aduh, sini. Jadi, Hai guys, kembali lagi bersama aku Dino. semua film Indo juga bahasanya baku. Ini kan bukan film. Guys, ini adalah Om Jamal. Aku lagi bikin film apa sih? Mau bikin konten horor. Udah, yuk kata sih. Bisa gimana cara ngomong biar... Waktu berlalu, Vira kini telah remaja dan memiliki adik laki-laki bernama Dino. Pasca perceraian orang tua mereka 2 tahun lalu, Yanti sempat mengalami depresi berat hingga nekat menggunting rambutnya sendiri. Namun kini, Yanti tampak bangkit. Mereka pindah ke sebuah rumah di lingkungan sepi yang dikelilingi bangunan terbengkalai. Kepindahan ini dibantu oleh saudara Yanti, Jamal. Sejak bapak kalian ninggalin kita 2 tahun lalu. Makanya ibu bertekad buat mulai hidup yang baru. Ibu udah bukan ibu yang dulu lagi. Ibu udah berubah. Buat ibu. Buat ibu. Vira mulai menyadari keanehan pada ibunya sejak hari pertama. Yanti menjadi sangat terobsesi pada kecantikan, rajin bersolek, dan memiliki kebiasaan makan yang tak lazim, seperti terus-menerus meminum susu dan memotong ayam hidup dengan secara brutal. Oma terakhir nemenin ibu ke psikiater kapan? Udah lama enggak sih, kata dokter Mbak Yanti udah baikan, jadi nggak perlu resep dokter lagi. Ibu! Tadi aku lihat ibu di taman. Mata kamu tuh ya bermasalah. Yaudah, aku balik ke kamar, Bu. Di rumah baru tersebut, Yanti mewujudkan mimpinya membuka salon. Anehnya, meski lingkungan itu sangat sepi, pelanggan terutama pria langsung ramai berdatangan sejak hari pertama. Yanti seolah memiliki daya pikat aura yang tidak masuk akal, membuat pria manapun luluh hanya dengan sekali pandang. Ketegangan meningkat saat Dino terluka akibat cakaran kucing di dekat sebuah pohon tua. Alih-alih mengobati dengan medis, Yanti justru menghisap darah dari luka Dino dengan tatapan lapar, lalu menyalahkan Vira karena dianggap tidak becus menjaga adiknya. Sejak saat itu, suasana rumah menjadi semakin dingin dan mencekam. Silahkan kalau enak. Pinter apa ya mas? Merawat muka. Makasih ya mas. Ini enak nggak? Mana bukunya? Vira juga menemukan hal-hal menjijikkan, seperti pembalut yang dibuang sembarangan di meja, hingga fakta bahwa hampir setiap hari mereka dipaksa makan sup ayam yang sama. Puncaknya,
Vira memergoki ibunya di dapur sedang memutilasi seekor kucing dengan mata memerah dan rambut berantakan. Namun, setiap kali Vira mencoba protes, Yanti selalu punya cara untuk memutarbalikkan fakta atau berdalih bahwa itu semua demi kebahagiaan mereka. Ini enak, Mas. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Kak, Yanti mulai menjalin hubungan dengan banyak pria, salah satunya Heru, pemilik toko kacamata. Setiap kali mendengar suara azan, Yanti akan bereaksi histeris atau menangis kesakitan. Obsesinya untuk tetap cantik dan dicintai pria tampaknya telah melewati batas kewajaran. Salonnya pun berubah fungsi menjadi tempat pelayanan yang tidak pantas. Cowok yang datang semalam mana, Bu? Udah putus. Bu nggak pusing kebanyakan cowok. Kenapa? Kalian nggak bisa lihat ibu senang dikit. Sore Yanti. Sore, Mas Heru. Oh ya, saya mau mengantarkan kacamatanya udah jadi. Cepet juga ya. Ayo. Bu ngapain aja? Baru pulang sekarang. Dino, aku udah beberapa kali ngeliat yang aneh-aneh di rumah ini. Dan semuanya berhubungan sama ibu. Suatu malam, Vira memergoki ibunya sedang berdialog dengan sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan di lantai bawah. Keesokan harinya, sikap Yanti semakin agresif. Ia mulai menyiksa Dino secara psikologis, mengatakan bahwa wajah Dino terlalu mirip dengan ayahnya, pria yang telah mencampakkan Yanti. Dalam sebuah momen mengerikan, Yanti memaksa Dino meminum susu hingga tersedak, sambil menjambak rambutnya dengan kasar. Sejak kalian lahir, ibu selalu sial. Vira yang merasa ada yang tidak beres mencoba mencari bantuan ke Jamal. Namun, Jamal selalu membela Yanti, mengatakan bahwa Yanti sudah dibawa ke psikiater dan dinyatakan sehat. Vira tidak menyerah, ia mendatangi psikiater tersebut secara mandiri dan menemukan fakta mengejutkan. Ibunya tidak pernah datang selama setahun terakhir. Merasa terpojok, Jamal akhirnya mengaku. Ternyata, selama ini Yanti tidak dibawa ke dokter, melainkan ke seorang dukun bernama Medea untuk memasang susuk. Bu, Kamu ceritain semuanya ke mereka, Mal. Maaf, Mbak. Susuk itu bertujuan memisahkan sisi ibu dan sisi perempuan dalam diri Yanti agar ia bisa kembali bersemangat. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Susuk tersebut membutuhkan tumbal darah ayam secara rutin. Kesalahan fatal terjadi saat Yanti menghisap darah Dino. Hal itu membuat jin di dalam susuk tersebut terkontaminasi dan kini menginginkan darah anak kandungnya sendiri sebagai tumbal utama. Vira harus tolong ibu. Vira mau kan tolong ibu. Tolong keluarin jin dari dalam tubuh ibu. Tolong ibu. Mereka pun membawa Yanti kembali ke Medea untuk melakukan ritual pencabutan susuk. Ritual berlangsung sangat mencekam, penuh teriakan dan suara-suara gaib. Setelah selesai, Yanti tampak pulih dan meminta maaf kepada anak-anaknya. Mereka pikir teror telah berakhir. Harapan itu hancur dalam semalam.
Medea ditemukan tewas setelah ritual tersebut. Jamal yang pamit pergi tak kunjung kembali. Bu, Vira mau keluar dulu ya. Mau kemana? Mau bikin video di sekitaran sini. Hati-hati ya. Saat Vira mencari Jamal, ia menemukan ponsel Jamal berdering di sebuah rumah tua tak berpenghuni. Di sana, Vira menemukan pemandangan yang mengerikan. Tumpukan mayat pria pelanggan salon, termasuk mayat Jamal yang dibunuh dengan sangat keji. Ternyata, ritual pencabutan susuk itu gagal atau justru memperkuat posisi jin tersebut. Di rumah, Yanti yang sudah benar-benar kehilangan sisi manusianya menyerang Dino, menggunakan pisau cukur salon. Ia mengiris mata Dino hingga bocah itu buta. Vira yang baru kembali langsung dipukul hingga pingsan. Jangan berisik, sayang. Vira terbangun dalam kondisi terikat di tengah lingkaran lilin. Yanti, dengan suara yang sudah bukan suaranya lagi, memerintahkan Dino untuk menggorok leher kakaknya sendiri sebagai bukti cinta kepada ibu. Dalam situasi ketakutan, Dino yang terluka parah berpura-pura patuh, namun ia justru menggunakan gunting tersebut untuk memotong tali pengikat Vira. Aku bareng kakak. Terjadi perkelahian fisik. Dino yang penglihatannya terganggu dengan mudah dikalahkan oleh Yanti. Saat Yanti hendak menghabisi mereka berdua, terjadi pergolakan batin di dalam tubuh Yanti. Melalui pantulan cermin, Vira melihat jiwa asli ibunya sedang menangis dan berusaha menahan gerakan tangan jin tersebut. Memanfaatkan celah sempit itu, Vira mengambil gunting dan menusuk jantung ibunya. Yanti tewas seketika, mengakhiri penderitaan dan teror susuk yang menguasai dirinya. Film berakhir dengan memperlihatkan Vira dan Dino yang trauma, keluar dari rumah tersebut dengan sisa kekuatan yang ada, meninggalkan jasad wanita yang bukan lagi ibu mereka. Terima kasih sudah menyimak ulasan alur cerita film Dia Bukan Ibu. Film ini memberikan pesan mendalam tentang betapa bahayanya pelarian pada hal-hal mistis saat menghadapi depresi. Vira.